Baik, langsung kita sapa dulu ke Bunda Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Waalaikumsalam Kak Danang. Oke, ini biar lebih leluasa karena jaraknya sudah semeter, kita boleh buka. Siap. Gitu ya. Nah, gimana kabarnya Bu Yuni ya? Panggilnya Bunda Yuni ya? Ya, bisa Bu Yuni, bisa Kabarnya Bu Yuni. apa? Kabarnya baik-baik, makin semangat, makin sehat. Makin semangat, makin sehat. Kegiatannya apa aja sekarang? Kegiatannya aku sekarang pegang PAUD untuk anak-anak duafa dan PAUD pemulung prasejahtera, dan aku kalau pagi juga pegang TK juga. Banyak amat yang dipegang nih. Ya, tapi kan ada termin waktunya dan ada yang di handle tuh, maksudnya spesialisnya itu ada sendiri gitu. Kalau orang di kerjaan di luar tuh makin banyak kerjaan kan makin banyak uangnya. Enggak juga. Kalau guru PAUD ini yang dikejar apa? Guru PAUD, ya pokoknya kalau Dewi sih bisa bermanfaat buat anak-anak itu udah seneng banget. Kayaknya kalau gaji kayaknya ya lillahi ta'ala 1.200.000 katanya. 1.200.000. Jadi gajinya 1.200.000. Sabar, jujur, tawakal, berdoa terus. Berdoa terengah-engah tiap bulan. Bun, Bunda kan saya dengar juga kegiatan-kegiatan organisasi selain di PAUD Institute ya, karena kita sudah lama kan di PAUD Institute. Nah, pertanyaan dulu di PAUD Institute, kenapa Bun kok mau diajak gabung PAUD Institute? Ya, soalnya yang Dewi tahu pertama itu waktu Dewi jadi PAUD, waktu pertama itu kan Dewi di PAUD itu di PAUD BKB PAUD ya. Banyak komunitas-komunitas PAUD, tapi Dewi tuh milih yang benar-benar spesialis mendidik anak-anak usia dini. Terus kegiatan apa-apa tuh Dewi lihat, PAUD Institute pertama waktu itu karena Dewi lihatnya di FB, di mana ya. Lama-lama Dewi dikenalin, oh itu loh Kak Danang. Oh Kak Danang, terus Dewi dikenalin lagi, yang mana ya Kak Danang, udah ikut aja pokoknya yang penting ke Jatinegara gitu. Nah di Jatinegara ketemu deh tuh sama Bu Sri, katanya ikutan dong, ikutan. Oh Bu Sri yang itu ya, notaris ya? Iya, terus ya udah deh ikutan. Lama-lama ya aku ngetop sendiri di PI. Karena paling rame ya dulu ya. Apa manfaatnya? Terus manfaatnya akhirnya dia juga bisa memotivasi, menginspirasi banyak guru-guru PAUD itu terpacu gitu. Ya udah gitu. Emang lu digaji berapa sih? Iya, lu di komunitas dapat apaan aja? Ya, gue sih nggak usah dapat apa-apa. Minimal mereka juga aku ngasih taunya. Memang kan orang-orang hebat semuanya gitu loh istilahnya. Kalau dapat apa-apa sih pasti belakangnya dapat, tapi kan ada yang dulu yang kita kerjakan gitu. Jadi kita juga semuanya ikhlas, tapi nggak usah dapat apa-apa, kita udah bisa ngetop di mana-mana gitu. Jadi pamornya naik lah. Nah minimal ada poin di situlah gitu. Dia itu seneng banget di situ. Akhirnya orang-orang juga tahu, oh PAUD Institute tuh siapa sih powernya, terus apa sih yang dikerjain. Nah dari situ mereka juga, oh ternyata guru PAUD di mana-mana tuh juga ikhlas dulu aja gitu. Jadi ikhlas nanti rezeki mengalir, itu udah dirasain ya? Ikhlas banget. Tidur di kebun udah, tidur di pinggir sungai udah, karena demi itu tadi kegiatan-kegiatan PAUD. Terus udah gitu teman-teman juga yang lain enjoy aja, kenapa kita enggak gitu. Akhirnya mereka itu juga melihat dari situ, oh lihat Kak Danang aja yang powernya di situ, makan kacang rebus, jagung rebus, mie ayam gerobak coklat. Itu emang hobinya Bun itu. Nah berarti manfaatnya banyak ya, kita banyak ikut komunitas banget. Ya. Terus juga ikut komunitas kocak, komunitas cerdaskan anak. Gimana ceritanya Bun? Nah itu juga awalnya Dewi taunya bisa masuk kocak itu karena dulu Kak Agung itu suka ngelihat Dewi juga di PI, tapi jangan ngomong-ngomong ya. Ini udah Kak Agungnya ngelihat ini. Terus jadi dulu itu, oh itu Kak Agung, karena Dewi kan waktu itu sama Kak Danang gini, tuh ikut itu, besok Bun ikut ya, istilahnya mereka juga tahu gitu kalau Kak Danang tuh kan nggak milih-milih, ayo guru PAUD siapa yang mau maju gabung jadi satu. Nah Dewi kan ada di situ, ada Kak Agung di situ. Kak Agung ngelihat, nah dari situ lama-lama dia tahu sendiri kali ya, oh ya udah ikut aja. Terus dia ngelamar di kocak, udah langsung diangkat gitu. Udah tahu kualitas. Dia kata jadi apa? Jadi guru, jadi pengelola. Guru. Terus sekarang jadi ya beberapa PAUD. Akhirnya saya setiap ada Kak Agung, ini banyak anak-anak terlantar nih, banyak anak-anak nggak sekolah, gimana bikin PAUD gratis. Alhamdulillah
ada 4 PAUD Kocak itu yang memulai aku gitulah istilahnya. Gitu. Jadi yang membuka jalan ya. Iya, misalkan tempat di mana iya, insya Allah berikutnya ada 3 sekolah lagi yang akan mau saya ini. Dan itu khusus untuk anak-anak yang duafa ya? Iya, duafa prasejahtera kan semuanya itu kan di Agung pasti langsung turun dulu, terus ngelihat survei benar keadaannya bahwa dia memang harus dibantu gitu. Iya. Jadi hidup tuh nggak cuman cari bentuk uang ya Bun. Betul. Ya. Karena punya uang banyak pun ada orang yang hidupnya juga sengsara, nggak bahagia. Bener. Dan apalagi kalau Kocak itu benar-benar ngangkat banget buat mereka itu yang duafa, di bawah duafa. Tapi memang seru juga, dia seneng banget deh pokoknya anak-anak itu bisa terbantu gitu ya. Terus mereka juga kan istilahnya kalau di situ juga mereka juga ngeliat gini, Dewi kok bisa masuk Kocak sih? Iya dulu Dewi karena Kocak gitu. Orang yang masuk Kocak tuh memang harus Kocak. Kadang-kadang kan juga ada di dalam yayasan tersebut gitu kan, Dewi kan jadi semuanya ada hubungannya dan mereka kan satu tujuan gitu. Ya memang sih intinya kalau udah PAUD yang itu menuju PAUD yang berkualitas lah gitu. Kalau PI kan motonya sekarang kan begitu, karena semua guru PAUD kan udah tahu PAUD Institut itu memang pelopornya pertama lah gitu, dimana guru PAUD itu bisa berkembang, bisa maju, bisa mendapatkan pelatihan, bisa mendapatkan ya segala macam bentuk. Misalkan kayak sekarang warung PAUD dengan adanya kayak gitu kan guru PAUD juga seneng banget gitu, jadi tidak hanya belajar mengajar dan segala macamnya, jadi tahu yang istilah menjual, waralaba dan semuanya gitu. Ya, alhamdulillah. Bener Bun, karena memang selain peningkatan mutunya, kesejahteraan juga kita pikirin ya Bun ya. Betul. Sekarang gaji Bunda PAUD misalnya, Bunda berapa dulu gajinya guru PAUD tuh Bun? Rata-rata yang Bunda tahu kisarannya. Oh iya, aku itu waktu pertama jadi guru PAUD itu kan di BKB ya. Itu tahun 2009 tanggal 7 Februari. Gajiku waktu itu 55.000. Akhirnya aku resign dari guru PAUD di BKB itu tahun 2015 awal itu gajiku itu 175.000. Oh, ada kenaikan. 175, tapi itu istilahnya dari tahun 2009 sampai terakhir nih sebelum 2019. Masuk Kocak misalnya. Sebelum masuk Kocak iya 175. Tapi bisa hidup sampai ya nggak pingsan gitu lah ya. Ya itu cuma ngos-ngos aja. Kirain pingsan gitu gaji segitu. Terus Kocak adalah penambahan kesejahteraan. Betul. Makanya saya juga cukup salut ya sama Mas Agung. Nanti kapan-kapan kita undang ya. Siap. Buat kita bahas gitu pasti. Mas Agung supaya bisa menjadi inspirasi. PAUD Institut udah, Kocak udah, terus ke Bunda PAUD Pintar Indonesia. Iya. Bunda Pintar Indonesia. Iya. Nah itu gimana sejarahnya? Kalau Bunda Pintar Indonesia itu tertuju pada guru-guru PAUD. Memang pembinanya itu Bunda Cita Anjani. Bunda Cita Anjani itu peduli dengan guru-guru PAUD gitu. Intinya kesimpulannya tuh kasihan ngelihat guru PAUD itu pejuang banget. Kalau kadang-kadang bilang itu dulu kan gini, mendidik anak usia dini itu bagaikan mengukir di atas batu. Nah itu dia yang kita ini, kasihan ya guru PAUD, kok nggak ada gajinya, kok nggak ada itu. Nah akhirnya di Bunda Pintar Indonesia itu dulu kan memang semua powernya guru PAUD istilahnya dari 10 kecamatan. Kita tuh semuanya pada gini, yuk kita sepakat nih Bunda Cita kita majuin jadi wakil kita lah, perempuan yang paling, karena memang dari kualitas dan segala macamnya memang Bunda Cita orang yang cerdas juga lah gitu. Akhirnya kita atas kerja sama teman-teman semuanya gimana caranya, ya udah dibuatlah organisasinya untuk mendukung Bunda Cita gitu. Alhamdulillah sudah ketok palu gitu. Sekarang jadi istilahnya Bunda Cita memperjuangkan bahwa guru PAUD diusahakan untuk bisa mendapatkan insentif 1 bulan 500.000. Alhamdulillah ya. Jadi memang perjuangan itu kan nggak bisa hanya dari luar. Betul. Nah akhirnya kita punya wakil yang dia ada di dalam. Sekarang saya mau tanya tentang masa pandemi Bun. Sekolahnya masih aktif anak-anak? Intinya sekolahnya itu memang kalau kita kan kalau kayak di Kocak itu kan donatur ya. Jadi donatur itu
khawatir gitu dengan anak-anak, tapi memang mereka tetap peduli, istilahnya donasi tetap keluar. Dari POI pun juga, POI itu Food Bank of Indonesia. Oh iya, ada satu lagi ya, Mbak Wida ya. Mbak Wida situ. Itu juga pejuang. Nah, itu pejuang banget. Jadi itu untuk mengatasi. Kita undang juga ya. Siap. Makanya nanti ini videonya sudah jadi, di-share ke beberapa teman yang memang kita harus undang supaya dia bisa berbagi. Nanti Dewi sampaikan. Terus kegiatan tatap mukanya ada? Tatap muka kita jadi gini. Tatap muka sebetulnya mereka itu pengennya sih tatap muka terus, tapi karena pemahaman mereka juga taunya gini, anak harus belajar, anak maunya belajar, gimana caranya? Tapi kan ada prokes itu tadi ya, dan segala macamnya gitu. Dijalanin nggak? Saya ada sekali 2 kali, tapi itu hanya misalkan 3 anak atau 2 anak, dan tidak memaksakan. Selang-seling ya. Betul. Siapa yang mau datang gitu ya. Dan itu dijadwalkan. Iya. Sesuai dengan kesepakatan orang tua murid. Awalnya kesiapan orang tua menghadapi ini juga kadang repot ya Bun ya. Betul. Gitu. Dan kita juga harus menyiapkan apa misalkan masker buat anak-anak. Mereka juga pasti pakai masker sih, tapi kadang-kadang lupa gitu. Terus kita hand sanitizer, terus tempat, ruangan apa semua juga memang harus sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Kan ada ketentuan-ketentuannya. Iya. Dan gurunya juga harus sehat, benar-benar sehat. Iya, karena dari diri sendiri dulu ya. Betul. Supaya kita bisa menjaga kesehatan. Betul. Nah, sekarang jejaring PAUD teman-teman nggak hanya di Jakarta, kita punya teman di Jogja, di Semarang, itu bisa menambah silaturahmi. Bahagia nggak sih gitu? Iya banget, apalagi sekarang selama pandemi ini semua gini. Kalau kita kan kadang-kadang suka share foto, kalau Dewi ngirimnya suka dari Japri ke Japri. Ih kapan lagi ya begini ya? Iya, iya nanti ada fotonya. Kayak gini ya, gini juga. Iya begini, kan senang banget kalau ngeliat kayak gini. Ih kok sekarang baru kelihatan ya, kalau ada istilahnya gini loh, ya. Ini guru ini bareng-bareng, terus udah pakai baju ini gitu. Iya. Berarti ini udah lama. Ya iyalah, orang Covid aja udah hampir satu tahun, ya kan. Kita menyadari bahwa begitu indah silaturahmi. Betul. Mau menyapa nggak Bun guru-guru PAUD yang ada di daerah-daerah? Nanti kan video ini juga di-share ya. Kira-kira siapa aja tuh yang Bunda ingat gitu sekarang? Oh iya. Dari mana daerahnya? Halo. Guru-guru PAUD, Bunda Yanda yang ada di seluruh Indonesia. Kangen banget bisa kumpul semuanya. Iya. Ada Kak Pran, Kang Deden, Kak Pipit, ada Kak siapa tuh yang berdasi? Kak ini berdasi ya, Kak Satria berdasi ya gitu. Terus ada lagi Bunda Embun. Masih banyak lagi, kangen banget. Ayo dong Kak Danang, kapan dong kita gabung nanti lagi? Kita undang. Darat. Iya, kita undang. Pokoknya salam semangat terus, semoga Covid cepat berlalu, kita ketemu kembali. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, demikian teman-teman, kita sudah bincang-bincang santai dengan seorang guru PAUD ya. Kita tadi sudah dengar bagaimana perjuangannya. Jadi nggak hanya uang yang dikejar, tapi juga kepuasan batin. Karena kalau sudah bisa mendidik anak-anak, apalagi anak-anak itu pada saat SD-nya ingat dan menyebut nama kita, itu tidak bisa dibayar. Bisa deh kalau bayarannya gede. Bayarannya gede. Itu mungkin dari saya. Silakan daftar yang ingin podcast di ruang podcast DS Bicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.